and it's a big bet. Saya bilang ini risky, tapi we have to do it. Karena kalau bukan kita, siapa lagi mau bikin gitu loh. Dan kita tahu produk market fit-nya, kita tahu bagaimana cara membuatnya. Why not us? Halo semua, saya Yos Parengkuan dari Shailendra Capital. Hari ini kita kedatangan seorang tamu yang luar biasa penting. Beliau ini adalah teman lama saya. Sebenarnya kita udah kenal sejak awal Shailendra Capital berdiri di tahun 2007. Hari ini kita mendapatkan kehormatan untuk beliau sharing bersama kita, ngobrol beberapa topik yang kita rasa cukup menarik. Saya perkenalkan the one and only Bapak Pandu Syahrir. Selamat datang. Terima kasih Bro Pandu. Siap. Terima kasih Bang Yos. Saya manggil Bang karena ini abang saya di pasar modal. Saya banyak belajar juga dari beliau. Jadi ketika saya di chat, saya bilang siap gerak. Tinggal cari waktu, saya bilang saya siap gerak. Terima kasih. Ini kehormatan besar banget loh buat kita. Karena kita tahu Bro Pandu ini sibuk sekali. Beliau punya posisi di berbagai macam perusahaan, posisi-posisi penting. Saya sebutkan beberapa di sini. Beliau komisaris di Bursa Efek Indonesia, kemudian komisaris di Gojek, komisaris di Sea Group Indonesia juga, ketua APBI, Asosiasi Penambang Batubara Indonesia, ketua Aftek Indonesia, Asosiasi Fintech Indonesia, dan juga managing partner di Indis Capital yang merupakan sebuah perusahaan private equity terkemuka di sini, dan juga masih aktif sebagai direktur di PT TBS Energi Utama. So hari ini kita akan ngobrol, kita akan coba fokus ke 3 topik yang kita rasa lagi hot saat ini. Pertama-tama kita mau ngomong soal fintech dan e-commerce, kemudian nanti kita akan bahas mengenai batubara dan juga PT TBS Energi. Dan yang terakhir, yang paling menarik mungkin adalah pertemuan beliau baru-baru ini dengan Elon Musk. Kita kepengen dengar kira-kira ada apa di balik pertemuan tersebut. Nah, tapi sebelum kita mulai, saya ada satu pertanyaan Bro Pandu. Siap. Kan Bro Pandu ini udah banyak sekali invest di perusahaan, berbagai macam perusahaan, baik itu startup maupun yang sudah cukup mapan juga, dan di berbagai macam sektor ekonomi. Sebenarnya waktu Bro Pandu itu invest, kira-kira kriteria utama apa sih yang dilihat sebelum memutuskan untuk berinvestasi di perusahaan-perusahaan ini? Kalau saya tuh selalu ngelihatnya mungkin sama juga dengan Bang Yos ya. Foundersnya bagaimana, atau misalnya sponsornya seperti apa orangnya. Karena at the end bisnis bisa berubah, tapi karakter founders sangat penting. Yeah. Jadi saya selalu balik, apalagi kalau perusahaan startup belum ada bisnis, belum ada apa-apa, biasanya kita balik bibit bebet bobot. Ya ini orangnya bagaimana, track recordnya bagaimana. Yeah. Jadi itu mungkin sama juga ketika kita ngebangun bisnis, kita juga nanya kenapa sih orang ini mau invest ke kita. Yeah. Sekarang kan beda, kebaliknya kita yang invest ke mereka, ya kita ngelihat jejak tahap founders ini. Jadi GCG itu faktor yang sangat penting. Iya, jadi track record sangat penting, apalagi kalau perusahaan startup. Nah kalau udah perusahaan yang cukup mapan, yang kita investasikan bukan aja soal founders, tapi manajemen. Timnya bagus gak sih? Oke. Bisnisnya mereka udah nomor 1 apa enggak sih? Jadi mereka bagus banget gak apa yang mereka kerjain, dan memang sangat berguna buat banyak masyarakat. Ya kan, untuk bisnis yang mereka kerjain. Jadi ya cara penilaian simple. Baru nomor 3 terakhir tuh baru valuasi. Oke. Valuasi ya tergantung orang mau lihat, ini mahal, ini murah, ya bagaimana lah. Karena ada juga misalnya teman-teman nih, misalnya Mas Yos kan sangat sering di pasar modal public equity market kan. Banyak yang kelihatan murah banget. Ya. Tapi bisa juga menjadi yang bahasanya value trap. Ya kan, jadi these are different components lah. Tapi tentu ada barang kalau misalnya dikasih gratis ya bisa aja dibeli juga. Jadi many different ways of investing. Ya kan. Tapi kalau buat saya, karena apalagi untuk bisnis investasi private market, kan nggak bisa jual. Jualnya lebih susah. Karena illiquid. Masuknya gampang, jualnya susah. Balik-balik kita cari ke founders. Nah beda dengan public ya. Public ada teknik-teknik ya, Mas Yos yang lebih ngerti lah teknik-teknik itu.
Jadi memang karakter dari founder itu sangat penting, track record Sponsor, mereka, ya kan? sponsor ya kan, Jadi timnya kalau ya. ngomongin itu tim bos, jadi kita timnya jadi penting. Ini saling ngisi nggak? Karena kalau sendiri single founder tuh paling susah. Ya, Karena semua pusingnya di beban sendiri. Nah itu Ya. gimana ngebangun? Apalagi kalau misalnya dia masih di bawah kepala 3, ya, belum pernah mengalami kegagalan yang sesungguhnya. Karena biasanya sekolah jago, kerja jago. betul. Membikin bisnis kan beda lagi tuh elemennya. Ya, ya, Sebenarnya ya. paling seneng tuh kalau nginvest di founder yang udah beberapa kali coba bikin bisnis startup. Tapi belum berhasil. Nah itu lebih seru tuh. Iya, Karena iya, dia banyak yang bisa dipelajarin. Kita juga invest successfully di beberapa perusahaan yang memang foundersnya udah bikin 2-3 kali belum berhasil. Ini coba lagi. Nah itu menarik serial entrepreneur. Nah kalau ngomong-ngomong, kalau kita bicara soal startup, ini kan belakangan nih lagi hot topic sekarang ini kalau kita lihat, sejak permulaan tahun banyak sekali saham-saham yang berbasis teknologi, baik di Amerika, di seluruh dunia lah kita ngomongnya kan, yang mengalami penurunan cukup. Secara value. Iya. Karena masalah inflasi, Karena masalah cost of capital. Yes. Betul. Dan sekarang kan it's very clear bahwa Fed ini kelihatannya akan harus menaikkan suku bunga Iya. cukup agresif ke depannya. Sehingga banyak yang ngomong bahwa ini kayaknya the era of easy money is over. Ya kan? Karena itu orang khawatir ini ke depannya bisnis-bisnis startup ini atau yang berbasis teknologi ini bagaimana? Karena mereka kan butuh funding itu luar biasa betul. besar ya. Karena memang yang terjadi di pasar tuh semua lagi mencari equilibrium cost of capital bakal landing di mana. Ya. Karena equilibrium cost of capital itu landingnya belum jelas, orang lari dari growth ke cash flow. Essentially that's what's happening kan. Yeah. There's a value shift. Gue nggak bisa ngejar growth at all cost. Gue harus nyari cash flow. Kenapa? Karena landing equilibrium cost of capital belum tahu. Oke. Poinnya sangat simpelnya, ini inflasi bisa jauh kemana sih? Ya. Ini cost of capital rate bisa naikin ke berapa? Dan kemungkinan bisa aja kita nih salah nebak apa Fed mau lakukan. Ya. Bisa overshoot ke atas tuh. Ya. Ya ini kurang lebih ya. Ya. Jadi yang terjadi memang sekarang ini balik ke fundamental. Menurut saya teknologi itu is here to stay. Apalagi gara-gara COVID kita udah melihat kan secara Yes. positif. Dan secara struktural teknologi will still be one of the largest asset class yang ada. Yes. Udah, itu full stop lah. Oke. Pertanyaannya sekarang is actually namanya security selection process, pemilihan saham, misalnya Yeah. perusahaan publik. Kalau private, pemilihan company yang bisa menjadi nomor 1. Ya. Jadi ini balik nih ke zaman kita tahun 2000. Ini krisisnya mirip kayak tahun 2000. Ketika .com boom yang pertama yang paling gede. Dimana kita sekarang mencari perusahaan yang bisa menjadi capital efficient dari penggunaan uang untuk bisa menimbulkan market. Jadi ini bakal ada inovasi-inovasi baru nih. Ya. Bisnis model dulu yang banyak burning cash, sekarang bakal berubah. Mencari bisnis model yang bisa menghasilkan cash lebih cepat. Ya. Contoh deh. Google. Ya. Untuk Google menjadi IPO, berapa sih uang yang dikeluarin? Kurang lebih 150 juta US. To Oke. create, at the time, 20 billion of value. Beda kan? Ya. Anda lihatin dengan yang perusahaan-perusahaan yang sekarang. Ya. Makanya perusahaan-perusahaan yang sekarang nih yang sudah IPO, sekarang lagi mikir nih, how do I create economic value secepat-cepatnya? Ya. Yang bakal terjadi, dan ini udah pasti terjadi kalau Anda semua memakai aplikasi yang ada, Anda udah suka. Anda tahu nggak sebenarnya take rate-nya sekarang udah naik beberapa kali. Dan tahun ini, semua take rate ini akan naik cukup besar. Sebenarnya dari sisi konsumsi, inflasi itu udah mulai muncul. Di sisi teknologi, tapi karena orang suka makainya. Merasa ada value. Jadi ini sebenarnya apa? Kalau Anda pertanyaannya in very simple terms, the strongest will survive. Ya. Akan makin banyak inovasi di dunia teknologi di mana capital nggak usah terlalu besar untuk memenangkan market share. Itu nanti menjadi salah satu keharusan yang akan terjadi. So it becomes more, bukan tech enabled, tech rich yang terjadi nanti di perusahaan-perusahaan teknologi baru yang bakal keluar tahun 2022. Ya. Menurut saya vintage 2022 hopefully will be one of the better vintage ke Ya. depan. But for sure orang akan mulai perhatiin cash flow. Udah, ya kan? sekarang nanya cash flow-nya kapan nih? Ya, 2025, 2023 deh. Nah, jadi tarikin ke depan. Kamu nggak bisa nungguin seri B, seri C, seri D, seri E-nya baru bisa cash flow. Sekarang orang lebih disiplin dari sisi cash flow. Ya. Back to basic pakai discounted cash flow gitu analisanya. Iya, gitu. iya, iya. Dan Tapi kan itu kalau sekarang ini kan udah banyak seri C udah mulai turun. Jadi Iya. seri C itu udah turun 30-35% di Indonesia. Seri B udah mulai keganggu nih, mulai turun nih 20%-an. Yang belum masih di seed sampai seri A.
Belum. Oke. Tapi ya itu eventuality menurut saya. Masalah funding yang orang takutin bakalan dry up, you think this is just temporary? Funding dari luar negeri ya. Ya. Karena luar negeri sekarang ngelihatnya balik kepada negeri mereka masing-masing dong. Ya. Kalau saya di Amerika, mendingan saya lihat Amerika dulu. Ini udah turun 60%. Ya. Kalau saya di Cina, pertama Cina lebih fundamental lagi ya. Kita fokus Cina dulu. Jepang sama juga. Jadi sekarang funding paling penting sebenarnya dari Indonesia. Ya. Ya funder Indonesia kan bilang ya udah, we're willing to invest. Tapi mungkin value-nya bakal berbeda. What about digital banks? Kita ngelihat banyak sekali bank-bank yang kepengen menjadi digital bank. Sementara kita tahu untuk bisa menjadi digital banks itu perlu transformasi yang luar biasa. Bukan hanya transformasi sih, perlu funding yang juga luar biasa, ya kan? Dan kalau kita ngelihat pengalaman di luar negeri, sebenarnya yang survive, yang beneran bisa survive, palingan cuma beberapa doang, ya kan? Jadi kalau Bro Pandu lihat ini ke depannya bagaimana nih segitu banyaknya orang yang kepengen jadi digital bagus bank. Buat pasar ya Pak, karena bagus buat consumer. Lebih banyak pilihan dan mereka sekarang harus coba berkompet offering the best fit buat customer yang ada. Ya. Menurut saya sih gitu aja. Karena jujur ini kan salah satu keinginan dari regulator untuk mengecilkan number of banks. Ya. Ya untuk ini bisnis model untuk bisa jalan mendapatkan uang investor yang melakukan quote-unquote digital bank. Ya. Tapi apa sih perbedaan fundamental digital bank dengan bank? Ya hanya less branches. Ya. Yang itulah. Sebenarnya penggunaan yang paling penting sebenarnya dari sisi infrastruktur Pak. Dari sisi modeling risk. Dari sisi mengeluarkan kredit. Baik itu consumer credit ataupun productive credit. Bisa nggak lebih efisien dibandingkan bank biasa? Dan juga nanti koleksi kredit itu bisa nggak lebih efisien dari bank biasa? Itu aja sih. Yeah. Can you do it with less cost? Itulah that's digital bank. Jadi ya, ini balik juga memang harus ada perkawinan. Makanya kalau buat teman-teman yang menginvestasi bank digital di luar story, lihat manajemennya. Do they have experience di dunia digital? Nomor 2, mereka punya experience di dunia bank di Indonesia nggak? Yang bagus. Kenapa? Karena juga banyak sisi regulator di sini, sisi regulasi. Mereka harus bisa manage regulasi itu dengan baik. Benar kata Pak Yos, at the end the winner may be some, not all. Yeah. Tapi di luar pangsa modal, kalau misalnya pasar modal, pangsa pasarnya besar, itu given menurut saya. Tapi kan ini semua tinggal eksekusi. Yeah. Ya kan? Jadi menurut saya digital bank boom sebentar lagi akhir tahun mungkin udah terbentuk kok. Setengah terbentuk, siapa yang akan menang, siapa yang enggak. Menurut saya sih, tapi ya Pak Yos mungkin lebih tahu lah kalau ini. Kemungkinan besar kita akan lihat konsolidasi juga kali ya. Menurut saya either konsolidasi atau ditinggalin. Itu aja sih. Most likely kalau nanti nggak ketemu value ditinggalin. Karena cost of owning a bank bakal naik terus gitu loh Pak. Ya. Ya kan, jadi ya there will be I don't know how many 10 banks, 15 bank di Indonesia udah lebih dari cukup menurut saya sih. Oke, interesting. Let's talk about batu bara dan kita move on ke the next subject. Saya ngerti. Batu bara sama TBS Energi. Yeah. Portfolio kita kan hanya digital dan energi. Gitu. Yeah. Jadi ada Aftek, ada batu bara. Ada old economy, ada new harus economy. Pak, biar old dan new bertemu. Nah, gitu. Barbel strategi. Pertanyaan pertama Bro Pandu, kita ngelihat harga batu bara ini naiknya luar biasa, ya kan? Bahkan kalau kita bandingkan dengan the last commodity boom, ya kan, tahun 2009 sampai 2012. Waktu itu saya ingat harga batu bara indeks Newcastle mencapai tertinggi palingan sekitar 170-an, 180-an, ya kan? But today, despite the pandemic, ya kan, kita ngeliat indeks sudah ada di 400 gitu loh. Is this sustainable? Oke, pertama-tama mungkin fenomena apa sebenarnya yang terjadi sampai indeks bisa naik segitu tinggi dan apakah ini sustainable? Kalau nomor 2 saya nggak tahu, tapi nomor 1 gara-gara perang. Short termnya. Kenapa yang terjadi? Karena perang Rusia tidak bisa mempower semua Eropa Barat, Western Europe. Yeah. Itu nggak bisa dapat energi. Dan di Indonesia sendiri sebagai eksportir terbesar sekarang restrict ekspor. Yes. Ya kan? Jadi walaupun kita eksportir terbesar, dari sisi produksi juga susah. Nggak bisa membesar karena itu sisi regulasi. Dan yang kedua adalah sisi persiapan alat berat. Karena ada perang. You have a 12 to 15 month, 12-15 bulan backlog. Nggak bisa nambah. Nggak bisa nambah alat. Jadi ada restriction dari sisi supply. Demand shock-nya tuh luar biasa Pak tahun ini. Saya ini, dan ini mungkin udah informasi publik, di mana pemerintah Jerman telepon kita. Tolong dong, kita minta 5 tahun ke depan 40-50 juta ton batu bara.
Please export to us. Sampai nelponnya pemerintahnya Pak. Saya juga bingung, ini ada apa? Diatur sama Pak Dubes, diatur ya udah kita temuin. Terus kita ketemu sama semua yang besar-besar. Kita mau ngidupin lagi pembangkit listrik batu bara. Ini Jerman kan yang mainnya semuanya renewable energy. Dan ini mungkin karena gas supply dari Rusia. Karena gas supply-nya dia harus sudah nggak ada lagi. Jerman aja begitu, apalagi nanti Itali. Apalagi nanti seluruh Eropa Barat ini. Ini betul-betul supply shock yang unprecedented, Pak. Kenapa? Karena when winter is coming, people don't have energy, Pak. People don't have ini. Bisa kedinginan. You know what will happen? Riot. What will happen? War. Jadi pada harga berapapun beli. Itu yang terjadi dengan batu bara. Karena ini unprecedented sih yang terjadi. Perang ini antara Amerika Rusia. It's the first time Amerika berperang dengan negara yang mempunyai banyak nuklir. Jadi kita nggak ngomong dari sana ya. Tapi this is already pricing in a long war. Harga 400 ini. And this has been a long war. The longest war before this was Iraq War mungkin. Kalau saya nggak salah faktanya. And this can stay until November loh. Lama ini perang ini. So dengan kata lain, unless kita ngelihat tiba-tiba ada perdamaian di sana, susah Pak. Kelihatannya harga batu bara akan jujur nggak tahu lah. Tapi emang elevated. Ini bukan gara-gara other factors ya. Supply demand factor ini karena ada additional supply yang luar biasa banyaknya dari Eropa Barat. Dan juga sama pertanyaan Bapak, is it sustainable? Pengusaha-pengusaha batu bara paling tidak Indonesia emang nggak ada yang nambah kapasitas. So dan pertanyaan berikutnya saya pengen tanya ya nggak, kenapa kalau kita ngomong soal TBS Energi nih, Pak Pandu kan direktur di situ. Kenapa pas harga batu bara lagi bagus-bagusnya, kok kita lihat TBS Energi malah mencanangkan kita akan bertransformasi untuk ke clean energy? Ya saya sih nggak munafik ya. Kita kan mendapatkan jumlah, nggak bisa bilang munafik karena kita banyak banget untung dari batu bara ini. Tapi saya lihat 10-15 tahun ke depan memang untuk Indonesia menjadi top 5 negara Pak 2030. Yang paling penting bukan lagi soal penjualan komoditas seperti batu bara, tapi lebih value added product yang bisa menambah kualitas hidup dan kualitas masyarakat Indonesia secara garis besar. Karena kita aja sekarang udah dianggap sebagai middle class country. Your big challenge is to become developed country. Dan untuk developed country, apalagi untuk 8 city terbesar di Indonesia, is actually about kualitas hidup, Pak. Kualitas hidup itu nomor 1. Karena pendapatan udah ya oke lah. Jakarta PDB per kapita $12.000. Udah makin tinggi nih. Nah jadi saya ngeliat tren itu, dan ini tren yang menurut saya irreversible. Kita akan makin naik dari sisi kualitas segala hal lah. Kualitas manusia, kualitas hidup, dan perperangan ke depannya adalah soalnya kualitas SDM, Pak. Dan untuk mendapatkan kualitas SDM, mereka sangat peduli soal hal ini. Bapak, saya kasih contoh nih, saya jawabnya agak muter balik. Kenapa? 2020-2021 banyak anak-anak muda kita nggak mau lagi kerja dari kantor, nggak mau kerja di Jakarta, maunya kerja di Bali lah, dari tempat mana karena udaranya lebih seger. Ada kayak gitu-gitu mikirnya sekarang, ya kan? So ini challenge buat perusahaan kita. Perusahaannya mungkin perusahaannya Bapak. We're actually in a more unsexy industry. Kenapa? Karena our biggest issue is actually human capital. Kalau saya tanya di sini yang ada di podcast, siapa yang mau join perusahaan batu bara? Mungkin nggak ada yang gini kan. Tapi sekarang siapa yang mau join electric vehicle business yang kita lagi bangun? Gampang banget. Semuanya kepengen. Semuanya begini. Ada yang malah minta diskon. Pindah dari top 2 consulting company, Pak. Boleh nggak diskon pindah? Karena saya pengen. Bayangin. Jadi saya fight-nya adalah fight talent, Pak, di sini, Pak. Dan saya ngerasa anak-anak muda sekarang di bawah kepala 3 really think about the purpose. Purpose saya kerja apa sih? Apalagi yang paling bagus. The best one always think about purpose. Karena they can find any job they want. You know that. Karena very liquid tuh, ini paling atas. Jadi buat kita memang, kita ngelihat, kita manfaatin nih semua cash flow yang ada di batu bara, reinvest tempat lain. And most of the young people tuh semangat kalau jelas. Nah kenapa kita waktu itu bangun Elektrum? Karena menurut saya it matters. Membangun Elektrum tuh matters buat Indonesia. Kita akan menjadi top negara 5 besar di dunia. Kita tuh sangat selalu meningkatkan kualitas hidup. Ini salah satu cara untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, apalagi di kota besar. Ya pembuatan Elektrum ini. Udah, as simple as that. Ini tren ke depan, 10 tahun ke depan. Mungkin pemenangnya akan ada beberapa lain, bukan hanya Elektrum lah. Tapi menurut saya ini garis awal pertama. And it's a big bet. Saya bilang ini risky. Tapi we have to do it. Karena kalau bukan kita, siapa lagi mau bikin gitu loh.
Dan kita tahu produk market fit-nya, kita tahu bagaimana cara membuatnya. Why not us? Gitu aja. Jadi menurut saya, maybe di antara semua ini sangat risky, tapi mungkin kita less likely untuk nggak bisa deliver product experience yang ada. Jadi that's why we created Electrum. Yang kedua, kita melakukan renewable energy. Kenapa? Karena kita udah ngerti pembangunan pembangkit tenaga listrik. Batu bara, udah tahu lah. Renewable kita sekarang udah mau bikin bangun. Coba kenapa kita bisa bikin yang lebih gede lagi? Makanya kita banyak investasi Pak di sektor teknologinya. Untuk sektor teknologinya saya bilang emang ada di Indonesia. Saya harus kalau pergi ke luar negeri. So we invest abroad Pak. Dan untuk membeli teknologi itu. Jadi memang fokus kita di Toba tuh shiftingnya cukup fundamental yang kita lakukan. Tapi buat teman-teman yang di batu bara kita kasih kesempatan. We're still gonna have it anyway the next 5-6 years. It's there. Mau nggak belajar industri baru? Dan kalau tanya Pak, mau nggak cari kita tambang lain? Boleh. Tapi bisa nggak kita kelola all the way to the end? Jadi saya selalu challenge ke teman-teman itu. Jadi menurut saya sih ini masih risky, tapi menurut saya it's a must do. Kita harus lakukan ini. Itu aja sih Pak. Tapi kenapa Bro Pandu tadi bilang the move to EV ini sebetulnya risky? How big is the investment memangnya? Dan besar sih Pak, antara dua aja kita udah ngomong maybe close to 1 billion Pak, or maybe at least 1 billion US the next 5 years kita harus investasikan. Jadi besar buat kita sih, dan buat JV partner kita Gotoh ini juga salah satu top priority mereka, karena mereka udah declare 2030 akan semua motor listrik zero emission dan semua electric vehicle mereka bakal elektrik. So now you know the business plan juga dari kita kan. Jadi menurut saya riskinya tahu kenapa? Karena belum pernah dilakukan Pak. Jadi bakal yang kejeduk-kejeduk pertama lah. Jadi ya pasti risky lah. Jadi kalau buat kita di Toba juga ya dari sisi manajemen dan shareholders kita juga tahu kita harus hati-hati tapi kita juga harus agresif. Dua-duanya nih. So it's conflict. Agresif tapi hati-hati we have to do it. But paling nggak you know the demand will be there. We know the demand bakal ada di sana karena kita udah ngetes Pak. Jadi ntar kita bakal adalah berapa hari lagi ada press release to show demandnya tuh luar biasa Pak. Orang semua seneng, drivernya pun sangat seneng. Jadi ini penting, driver harus seneng, yang diboncengin juga seneng Pak. Kenapa drivernya seneng? Nggak goyang-goyang Pak, dan simple, enak gitu loh, nggak ada polusi udara, nggak kenal potnya, dan pas jalannya sama, kecepatannya sama dengan motor biasa, dan nggak bergetar-getar. Nah, biasanya kalau naik motor bergetar-getar kan, habis itu tuh capek, pegel nih gue, kayak dipijit lama kan. Tapi investment awalnya buat mereka juga lebih murah apa gimana? Nggak, sebenarnya per hari ini motor listrik tuh jauh lebih mahal. Bahasanya biar jujur ya gitulah. Tapi over the lifetime of owning it, bakal lebih murah. Jadi kita harus mikir, saya nggak bisa ngubah pemikiran konsumer, karena konsumer kita short term. Kitanya yang harus coba ngubah untuk incentivize orang untuk make. Karena after a couple of years pasti suka. Jadi itu our challenge lah Pak. That's why financing infrastructure juga perlu disiapin. Financing infrastrukturnya kalau nggak berat buat orang. Berat lah buat siapapun untuk mencoba. Karena kita nih berbeda. Kalau Pak Yo sama kita bisa anything we can ini lah. Tapi for the everyday folks, ini bagian dari livelihood mereka. Ini working capital mereka. Hidup mereka dari situ Pak. Jadi buat saya sih pahalanya banyak lah kalau kita bisa ngerjain ini dengan benar. Menurut saya ini salah satu kesempatan buat kita lah, buat saya dan teman-teman di TBS untuk mengubah sesuatu yang benar-benar meaningful Pak buat Indonesia. Itu menurut saya sih. Yang Electrum ini rencananya mau produksi berapa gede Bro Pandu? Over the next 3 years? After 3 years cukup besar lah Pak. Sekarang masuk ke bagian yang terakhir yang paling interesting yang orang-orang pada pengen dengar semua, yaitu mengenai your recent meeting dengan Elon Musk. Sebetulnya pertama-tama kita pengen tahu sih, what is he like? Bagaimana dia orangnya? Jadi waktu itu sebenarnya ngasih ini ya konteks ya. Pada hari itu sejam setelah kita selesai meeting dia announce deal Twitter. Wow. Jadi dia tuh jujur dia berapa hari kurang tidur. Tapi makanya dia cuma pakai t-shirt aja gitu. Tapi udah dibilang sebenarnya kita semua udah diinfokan. Kita bisa pakai kaos. I see. Tapi kan kita sama Pak Menko mau pakai jas, jadi nggak enak kan. Padahal saya udah nyiapin kaos tuh, kita udah pada nyiapin kaos di belakang, pakai kaos enak juga kan, pakaian lebih chill gitu kan. Tapi nggak bisa lah kan. Pak Menko pakai jas, tapi dia bilang udah lepas dasi. Si satu pakai kaos, masa kita tapi it's okay, karena itu keinginannya beliau ya. Meetingnya juga saya ngerasa beliau tuh sangat well prepared. Nanyanya langsung to the point, karena yang menarik ya dia sangat efisien soal waktu. Kita ngomong, kita nyiapin berapa ya, 6 slide.
tapi sangat suka karena slide-nya purposeful, jelas. Dan dari situ dia bilang oke, kami tertarik, saya tertarik, dan dia bilang kalau boleh tolong dong yang kita di Amerika diprioritaskan juga. Ini ada konteks juga karena pada saat itu 2 minggu 3 minggu sebelumnya LG dan CATL sign a deal dengan pemerintah Indonesia untuk pembangunan baterai. Jadi for them it's important to have a position di Indonesia. Dan yang menarik, mereka melihat Indonesia sebagai negara yang politically stable, inflasinya bisa ditahan, ekonomi bertumbuh dengan baik, dan banyak anak muda, dan keinginan negara untuk menjadi net zero carbon 2050. Jadi all this element buat mereka penting banget. Malah bisa bilang penting banget, ya kan? Ya jadi it was very positive. Untuk orang seperti dia sangat humble menurut saya. Relatively atau sangat lah, secara absolut mungkin humble gitu loh. Jadi apa yang di-tweet mungkin berbeda lah dengan seperti orang yang sehari-harinya humble aja gitu loh. Ya tentu orang kalau udah orang yang gak sekaya dia aja banyak yang aneh-aneh, apalagi yang sekaya dia kan. Tapi dianya relatively sangat humble lah. Itu. Jadi suasana meeting itu ya relatively relax. Kayak gini. Enggak ada jaim-jaimnya gitu. Oh iya. Nggak ada jaim-jaimnya. Jaimnya 1 menit pertama habis itu ketawa udah. Iya. Sampai keluar ada orang kita ngasih permen. Itu yang Kopiko itu. itu jadi siapa yang bawa itu? Kita ngerti ya. Yang bawa Pak Menko. Oh Pak Menko. Tapi kan kita nggak ada urusannya. Malah orang meme-nya kemana-mana tuh kan ngomongin. Malah nggak ada urusan. Suka aja. Kita foto yuk. Let's take a picture. Dan dia tahu nih. Ada brand. Dia tahu. Jadi for him whatever. So orangnya nyantai, very humble. Itu aja, nyantai, very humble udah. Dan sangat fokus, very prepared. Jadi enak. Iya. Waktu dia bilang, ya kita bisa nih presiden ketemu. Oke, let's change the entire meeting on the 14th. Dia langsung make the decision there and then. Dia bilang ini make sense. Right. Jadi meetingnya seharusnya dia ketemu ada presiden lain di negara lain. Dia bilang, gue cancel deh kita di sini. Iya. Wow. Jadi emang very positif. Terus dia bilang dia akan datang juga buat G20 event di Indonesia. Dia mau hadir itu. Dia akan hadir, insya Allah hadir. Karena itu juga by then hopefully udah ada beberapa deal yang bisa di finalize dengan grupnya dia. Ya semoga bagus lah buat Indonesia. Karena fokus Indonesia hanya knowledge transfer dan technology transfer. 2 itu aja yang diulang-ulang dari Pak Menko. Dan menurut saya itu ya akan sangat valuable. Iya. Gitu. Jadi sebetulnya kira-kira kan ini kan Elon Musk is a big deal gitu ya. It's a big deal lah. Kalau kita bisa ajak dia. Orang bisa bikin 3 dekakorn. Yes. Dalam sejarah hidupnya, not many people can say that. And I'm sure kalau dia masuk ke Indonesia, banyak yang lain juga akan mikir pasti. Followers pasti banyak sekali kan ya. FOMO-nya. So then pertanyaannya, what kind of incentive do you think pemerintah ini akan bisa menawarkan ke? Pasti banyak. Pasti bagus banyak, tapi juga memang Pak Menko sempat sebut tolong ini harus win-win for both sides. Buat Indonesia pangsa pasar given lah, tapi bagaimana ini ada knowledge transfer dan technology transfer untuk meningkatkan derajat anak bangsa. Jadi bukan anak bangsanya tahu cangkul doang, cangkul jual gitu kayak ya, industri kita yang dulu. Ini industri about knowledge, industri tentang pembangunan teknologi. Selama membawa itu welcome with red carpet lah bahasanya. Tapi kalau nggak membawa itu ya what for? Jadi straightforward. Makanya saya rasa ya even Elon seneng karena very straightforward dan to the point. Nggak ada angle-angle lain. But then presumably he's looking to build an integrated operation di sini. Itu mulai dari hulu sampai hilir. Hulu hilir. Jadi menurut saya itu bagus. Kenapa? Bagaimana nih salah satu yang sebenarnya pembicaraannya juga dalam, karena kan kita ngelihat Tesla Factory. Itu semua robot banyak kan. Yang saya nanya kan orang yang kerja, kamu apa backgroundnya? Saya SMA. SMA. Kamu? Saya PhD. Buset, PhD sama SMA. Satu lagi orang universitas. Ada satu lagi saya masih baru tamatan dari vocational school. Ini gimana sih cara milihnya? Dan dia bilang, saya training mereka di sini. Untuk bisa menggunakan robotics untuk membangun mobil. Karena kan the biggest challenge itu kita tahu nggak, kita kan selalu ngeliat labor law kita sekarang lebih bagus, tapi tenaga kerja kita banyak. What happen kalau semuanya menjadi robotik? Apa yang terjadi dengan penciptaan lapangan kerja? Yang menarik di sini adalah orang-orang dari background berbagai macam tetap aja bisa bekerja di tempat yang banyak menggunakan automation. Ini kan menarik Pak. Karena ini big challenge loh. Penciptaan lapangan kerja tetap menjadi big challenge Indonesia 10 tahun ke depan.
Apa yang terjadi di sektor manufacturing kalau ini semua menjadi otomatis? Contoh nih, di Singapura sekarang udah ada tes membuat mobil tanpa ada satupun manusia yang menyentuh. Itu gimana tuh? Hyundai lagi bikin electric car tanpa ada satupun orang menyentuh untuk membangun mobil. Poinnya adalah berapa banyak lapangan kerja yang hilang. Iya. Ini dong. Nah di Tesla ini menarik, dia coba kita bikin, still ada orangnya, ada human touch-nya untuk membangun mobil-mobil ini, tapi kita ajarin mereka untuk bisa mengerti penggunaan robotik dan automation. Karena ini challenge kita lah, jujur buat Indonesia, we only talk about labor law and our cost advantage on labor. Yeah. Coba kita putar balik bagaimana kita bikin labor kita as competitive as anywhere else in the world. Yeah. Itu muter balik cara mikir tuh. Itu challenge kita Pak, 10-15 tahun ke depan. Makanya membawa perusahaan-perusahaan seperti ini, it changes the mindset. Karena those yang manufacturing dulu adalah perusahaan Asia juga Pak, yang mempunyai mindset yang sama. Bagaimana Anda membawa perusahaan manufacturing mempunyai mindset yang berbeda. Very interesting. It's leap of faith. Challenge-nya di sana. Seru sih, tapi makanya negara kita harus siap menurut saya sih. Makanya kita semua tuh excited waktu kita dengar, waduh ada meeting dengan Elon Musk ya, karena we can see gitu loh the potential. Karena kita ngeliatin kita lama di sana, yang saya sempat sampaikan ke Pak Menko, this is such a big challenge. Karena we're changing mindset of what it means to be a labor worker. The fact you use not just your hand, but you use your brain together. Itu gimana ya? Itu beda loh challenge-nya. Terus abis ketemu dengan tim Pak Menko kan, abis gitu dia ketemu dengan Pak Jokowi juga ya. Betul, 2 minggu kemudian. Itu ketemu kita ketemu di mana? Di kantor dia juga. Di SpaceX. Oh di SpaceX. Oh beda, bukan di Tesla. Karena mau lihat gimana sih bisa bikin roket buat passenger. Itu Pak Jokowi yang kepengen lihat. Iya, pengen lihat. Oke. Nah tuh lihat, ini bisa buat passenger. You can potentially in the next 10 years, not even less than 10 years, kita bisa dari sini ke Amerika less than 2 jam. Oke. Dan bagaimana membuat itu achievable. Jadi bukan hanya kita aja berdua nih bisa pergi naik itu. All of us here in the room. Oke. Itu kan jadi cost-nya harus diturunin over time. Iya. Oh jadi SpaceX ini bukan cuma perjalanan ke planet lain, tapi nantinya bisa buat antar negara juga. Antar negara. Lebih cepat tapi. Oke. Not a bad idea kan? Very interesting ya. Kok Pak Jokowi bisa tiba-tiba interested kepengen lihat SpaceX ini gitu? Sebenarnya SpaceX ini udah lama in the works. Semuanya ini udah lama lah. Couple. Tapi emang gara-gara sentilan yang terjadi dengan hubungan LG, CATL. Right. Lebih cepat lagi pergerakannya. Jadi which is good. Yang soal SpaceX ini menurut saya juga game changer. Dari sisi human travel. Bagaimana human will travel between places. Iya. Seneng lah Indonesia sekarang udah dipertimbangkan sebagai salah satu center buat ini. Ya, interesting menurut saya, dan ini kesempatan emas buat Indonesia sekarang. Kalau kita balik ke topik EV, ya kan kita dengarkan pemerintah Indonesia juga kan sangat punya harapan besar bahwa Indonesia bisa menjadi salah satu hub gitu ya buat EV vehicle production. Sebetulnya kesiapan apa yang udah dibuat oleh pemerintah kita, jadi ini bahasanya, untuk menyiapkan ekosistem ini gitu. Jadi bahasanya ini takes two to tango. Jadi sektor private harus agresif, pemerintahnya juga harus bisa agresif mendengarkan. Dan habis itu implementasi. Ya dua-duanya. Oke. Dari sisi kita, contohnya kita akan siapin nih apa ask kita. Tapi juga harus jelas. Kamu boleh minta macam-macam, tapi kamu bawa apa to the table? Ya kita harus bawa uangnya juga dan juga pembangunannya. Jadi it takes two to tango untuk membangun industri ini. Jadi ya memang saya yakin dari sisi pemerintahan, karena bukan aja udah ngomong ya, Pak Presidennya udah pengen bilang ini harus, pokoknya ya udah kita semua jalanin bareng Pak. Jadi ini menarik sih, karena ini betul-betul private public partnership yang harus dijalani, dan ini semua eksekusi. Tugas kita di private sector eksekusi. Tugas dari pemerintahan adalah bagaimana to protect di industri, karena masih bayi nih. Ini kan seksi nih kedengaran, tapi masih bayi banget, baru lahir. Bayi lahir kan harus diurus setiap hari, dikasih milk, dikasih nourishment, ya itu yang kita juga minta nanti dari sisi pemerintahan untuk dijaga. Tapi katakan misalnya bulan November nanti Elon Musk beneran datang ke Indonesia, and then dia bilang, okay, I want to do a deal with you guys. Seberapa siap kita dari sisi regulatory frameworknya, dari sisi infrastrukturnya? Udah siap ya harus siap. Oke. Kalau nggak siap dicabut.
Udah sesimpel itu. Iya. Jadi nggak bisa ada tanya, dijawab pertanyaan, wah kita harus gini-gini. Nggak bisa. Pertanyaannya, capital comes, ya you harus agresif. Iya. And the government is well aware of this. Ya, yang penting Pak Presidennya sangat well aware, Pak. Iya. Ya, tapi itu kalau misalnya di bawah dari sisi eksekutif tidak bisa melaksanakan, ya I leave it to the eksekutif lah. Ya dong. But paling nggak we have the political will will from the sangat top. kuat, ya itu penting. Oke. Bro Pandu, thank you banget. Ini Terima kasih juga nih. Semuanya sangat berguna, kita yakin untuk para pemirsa podcast ini. Topiknya sangat menarik semuanya. Dan terima kasih jawabannya juga sangat memberikan insight ke pemirsa podcast ini. Nah, sebagai penutupan saya masih ada satu pertanyaan. Boleh, siap. Begini, saya kan ngelihat bahwa Bro Pandu ini kan berkecimpung dari bisnis yang old economy sampai new economy, ya kan, dan udah banyak ketemu dengan orang-orang, anak-anak muda yang pengen kerja di berbagai macam sektor ini. Kira-kira buat anak-anak muda zaman sekarang, yang saya lihat nih kebanyakan sekarang mereka karena terinspirasi sama Elon Musk lah, terinspirasi sama kripto, ya kan. Oh iya, kripto. Mereka tuh sekarang semuanya kepengen cari sesuatu yang cepat gitu loh, ya kan. Kepengen cepat sukses, kepengen cepat kaya. Beda nih sama zaman-zaman kita dulu nih, ya kan. What is your advice ke anak-anak muda ini, ya kan? Apakah mereka kalau sektor-sektor apa yang bisa mereka jalanin supaya cepat, atau mereka sebenarnya jadi profesional apa jadi entrepreneur aja? Itu pelajaran yang sangat termasuk siapa orang beda-beda. Siapa orang tuh entrepreneur lah dalam hati. Apalagi orang Indonesia sebenarnya pedagang semua kan. Jiwanya jiwa merdeka gitu kan. Jadi menurut saya kerja tuh harus kerja bener, Pak. Jadi apapun yang Anda lakukan tuh harus ada value-nya. What do you bring to the table, dan value-nya buat siapa aja. Itu paling penting lah, nomor satu. Dan kalau saya tuh selalu bilang, Anda harus selalu humble. Itu orang di kantor saya biasanya no asshole rule, don't be an asshole. Dan juga life is too short. Jadi kalau bisa just don't be an asshole. Be kind, itu juga penting. Dan selalu useful to whatever it is you're doing kepada siapapun di sana. Nah, kepada yang muda-muda, saya juga bilang kalau ngeliat industri ya teknologi tetap masih bagus. Tapi coba lihat subsektor, be a specialist. Jadi jago dalam satu hal, jago banget dalam satu hal. Jadi Anda lebih berharga, useful kan. Apakah itu dari sisi finance, apakah itu dari sisi operasi, atau apa. Menurut saya 5-10 tahun terbesar yang bakal sangat besar ini adalah di green economy. Anything menyangkut green tech akan menjadi sangat besar, Pak. Secara absolut, secara makro. Baru mulai, to be honest. Fund juga masih baru mulai, masih kecil-kecil, apalagi di venture capital fund. Tapi saya udah mulai ngeliat nih, mulai kencang dari sisi bisnis karbon. Anda lihat bisnis karbon di Indonesia masih sangat kecil per hari ini. Tapi Bapak tahu nggak, Indonesia tuh akan menjadi top 2 country in the world untuk penghasil carbon credit. We will be the largest exporter of carbon credit kalau nanti peraturannya udah keluar. Udah bigger than any other country di dunia. Jadi itu bisa ada pasarnya, ya kan? Jadi pasar karbon di Indonesia itu akan menjadi sangat aktif, sangat besar potensinya. Coba lihat deh kepada yang adik-adik muda, green economy. Apapun teknologi untuk bisa membuat ya perawatan lingkungan, kualitas udara, ini semua lagi massive movement, Pak. Di Amerika udah mulai makin gede. Jadi Anda lihat teknologi makin kayaknya lagi susah. Ini yang lagi cepat kencang nih sekarang, ya kan? Dan ini macam-macam because of policy, politics, semuanya di negara maju nih menghasilkan market ini. Nah, yang mungkin pesan terakhir ya, ini juga mungkin belajar dari Pak Yos. Pak Yos untuk menjadi seorang Pak Yos mungkin perlu 35-37 tahun untuk membuat Shalendra seperti hari ini. Dan sebelum membuat Shalendra udah ada pengalaman sebagai profesional. Saya tahu Bapak di root perusahaan-perusahaan besar sebelumnya, it takes time. Sekarang mungkin Bapak udah tahu pattern recognition suatu saham, Bapak bilang, beli, gak usah sentuh. Udah tahu. Karena itu pattern recognition tapi 30 tahun kan Pak, lama. Ya kan? Saya sendiri gak selama Pak Yos, tapi untuk di industri ini udah 22 tahun belajar investasi. Baik sekolah dan kerja. Jadi emang gak ada yang instan sih Pak. Malah kadang-kadang saya ingat waktu dulu nih awal tahun, masalah-masalah investasi ilegal. Yang semua banyak bisnis flexing, apa tahu nggak flexing? Just showing off, right? I was like, nggak make sense buat saya. Makanya saya selalu bilang kepada orang di kantor, don't do it. Terlalu cepat nggak mungkin. Karena whatever easy come, easy go. Cepat.
Iya, Kita ngeliat sendiri lah Pak, semua pemain-pemain dulu di pemain saham juga ada yang cepat banget tiba-tiba showing off, jatuhnya juga cepet banget. Iya. Takes time, ya kan. Jadi ini semua berjenjang, bertahap, tapi selalu coba bilang how can you be very useful apapun yang Anda lakukan. Jadi ya harus fokus, itu aja Pak. Very useful to the society. Pertama diri sendiri. Yes. Kedua ke keluarga dan teman. Dan kalau misalnya Anda lebih beruntung lagi ke lingkungan kerja, dan kalau lebih beruntung lagi kepada society. Fokus aja gitu. So be patient. Try to specialize. Betul. In what you are good at. Betul. Ya kan? Stay professional. Be very professional. And be humble. Itu penting. Paling penting menurut saya. Thank you so much Bro Pandu. Mudah-mudahan semuanya bisa merasakan benefit dari sharing kita dengan Bro Pandu hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada pemirsa. Semoga bermanfaat. Thank you. Thank you.